Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Salisa Rahma, mahasiswa program studi Teknik Sipil angkatan 2018 dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya akan mempresentasikan sebuah materi perencanaan tebal perkerasan. Perencanaan tebal perkerasan, konsep kerusakan pada perkerasan karena kelelahan akibat beban berulang. Yang pertama itu faktor beban, kedua faktor daya dukung tanah, ketiga umur rencana, keempat kondisi lingkungan, dan kelima material untuk perkerasan. Lalu untuk jenis konstruksi perkerasan itu, yang pertama perkerasan lentur, flexible pavement, aspal sebagai bahan pengikat. Lalu kedua perkerasan kaku, rigid pavement, semen, Portland semen sebagai bahan pengikat. Lalu ketiga perkerasan komposit, kombinasi antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Nah, di sini ada perbedaan antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Yang pertama itu bahan pengikat. Untuk perkerasan lentur itu aspal, perkerasan kaku itu semen. Dan yang kedua itu repetisi. Untuk perkerasan lentur itu routing atau lendutan pada jalur roda. Lalu untuk perkerasan kaku itu retak-retak pada permukaan. Yang ketiga itu penurunan tanah. Untuk perkerasan lentur itu jalan bergelombang mengikuti dasar tanah. Lalu untuk perkerasan kaku itu balok di atas perletakan. Dan untuk perubahan temperatur itu perkerasan lentur modulus kekakuan berubah timbul tegangan dalam kecil. Untuk perkerasan kaku modulus kekakuan tidak berubah timbul tegangan dalam besar. Untuk jenis fungsi lapisan perkerasan itu yang pertama lapisan permukaan atau surface course, penahan beban roda, stabilitas tinggi untuk menahan beban, kedap air sehingga air tidak meresap ke bawahnya. Lapis aus yang menahan gesekan akibat rem dan menyebarkan beban ke bawahnya. Yang kedua lapisan pondasi atas atau base course, bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dan beban roda dan menyebarkan beban ke bawahnya. Lapisan peresapan untuk pondasi bawah dan bantalan lapisan permukaan. Yang ketiga, lapisan pondasi bawah, subbase course, bagian yang menyebarkan beban ke tanah dasar efisiensi, penggunaan material atau lebih murah dari lapisan atas. Lapisan agar pekerjaan lancar, mencegah partikel halus tanah naik ke atas. Dan yang keempat, lapisan tanah dasar atau subgrade. Lapisan tanah ini dapat terdiri dari tanah asli, galian, dan timbunan. Nah, di sini juga ada contoh soal untuk perencanaan ketebalan perkerasan lentur jalan baru. Suatu ruas jalan arteri 3 lajur 2 arah direncanakan dengan umur rencana 20 tahun. Pada saat jalan dibuka tahun 2000 LHR adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mobil penumpang dengan berat 2 ton, 10.000 kendaraan per hari per 2 arah. 2 itu bus berat dengan berat 9 ton, 1.000 kendaraan per hari per 2 arah. Yang ketiga truk ringan, berat 8,3 ton, 400 kendaraan per hari per 2 arah. 4 truk berat 18 ton, 100 kendaraan per hari per 2 arah. Kelima, truk berat 25 ton, 200 kendaraan per hari per 2 arah. Lalu yang keenam itu trailer, berat 42 ton, 50 kendaraan per hari per 2 arah. Rencanakan ketebalan masing-masing lapis jika CBR tanah dasar adalah 7% pertumbuhan, lalu lintas 3% per tahun. Jalan berada pada kondisi iklim 1, kelandaian 2. Jenis atau material yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel material lapis perkerasan. Nah, ini untuk perhitungan angka ekivalen masing-masing kendaraan. Untuk jenis kendaraan yang pertama itu MP, mobil penumpang. Berat totalnya 2 ton. Lalu berat sumbu depannya itu 0,5 kali 2 sama dengan 1. Berat sumbu belakangnya juga sama, 0,5 kali 2 sama dengan 1. Nah, untuk E depan 0,0002, E belakang 0,0002,
E totalnya 0,0004. Itu jumlah total dari E depan sama E belakang. Yang kedua bus, berat total 9. Berat sumbu depannya itu 0,34 dikali 9 sama dengan 3,06. Berat sumbu belakang 0,66 dikali 9 sama dengan 5,94. E depannya itu 0,00198, E belakang 0,2808. E totalnya jadi 0,3006. Lalu yang ketiga truk, beratnya 8,3, berat sumbu 0,34 dikali 8,3 sama dengan 2,822. Berat sumbu belakang 0,66 dikali 8,3 sama dengan 5,478. E depannya 0,0143, E belakang 0,2031. E total 0,2174. Lalu yang keempat itu truk berat. Berat totalnya 18, berat sumbu depan 0,34 dikali 18 sama dengan 6,188. Berat sumbu belakang 0,66 dikali 18 sama dengan 12,012. Untuk E depannya 0,3307, E belakang 4,6857. Lalu E totalnya itu 5,0164. Lalu yang kelima itu truk. Berat totalnya 25 ton. Berat sumbu depannya 0,25 dikali 25 sama dengan 6,25. Berat sumbu belakang 0,75 dikali 25 sama dengan 18,75. E depan itu 0,3442. E belakang 2,3974. Lalu E totalnya itu 2,7416. Lalu yang terakhir itu yang keenam trailer. Berat totalnya itu 32 ton. Berat sumbu depan itu 0,18 dikali 42 sama dengan 7,56. Lalu untuk berat sumbu belakangnya itu 0,54 dikali 42 sama dengan 22,68. E depannya 0,7368, E belakang 5,1322. Lalu E totalnya itu 10,183. Untuk perhitungan lintas ekivalen, yang pertama mobil penumpang, jenis kendaraannya mobil penumpang, E totalnya yang 0,004, C-nya 0,4, lalu LHR tahun 2000, yang satuannya kendaraan per HR per AR, itu 10.000, dan LHR tahun 2020 itu 32071, dan LEP tahun 2000 itu 1,6, LEA tahun 2020 itu 5,1314. Lalu untuk jenis kendaraan yang kedua itu bus, E totalnya 0,3006, yang C 0,475, LHR 1000, LHR 3207,1, LEP tahun 2000-nya 142,79, LEA 457,93. Untuk jenis kendaraan yang ketiga itu truk, E totalnya 0,2174, C-nya 0,475, LHR tahun 2000 400, LHR tahun 2020 1282,84, LEP tahun 2000 41,306, LEA tahun 2020 132,47. Dan jenis kendaraan yang keempat truk berat, E totalnya 5,0164, C-nya 0,475 sama, LHR tahun 2000 100, LHR tahun 2020 320,71, LEP tahun 2000 238,28, LEA tahun 2020 764,18. Dan jenis kendaraan yang kelima itu truk, E totalnya 2,7416, C-nya 0,475, LHR tahun 2000 200, LHR tahun 2020 641,42, LEP tahun 2000 260,45, LEA tahun 2020 835. Dan jenis kendaraan yang keenam itu trailer,
total 10,183, C-nya sama 0,475, LHR 50, LHR tahun 2020 160,355, LEP 241,85, LEA 775,63. Nah, ini untuk jumlah LEP-nya semuanya dari kendaraan pertama sampai kendaraan ke-6 itu semuanya dijumlahkan jadi 926,27. LEA dijumlahkan dari kendaraan pertama sampai ke-6 itu hasilnya jadi 2970,6. LET sama dengan L1/2 EP ditambah LEA sama dengan 1/2 yang jumlah tadi EP itu yang di tabel 926,27 ditambah 2970,6, yaitu jumlahnya 1948,435 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Nah, untuk perhitungan LER itu sama dengan LET dikali FP, yaitu 1948,435 dikali 20 per 10 sama dengan 3.897 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Jika lapis permukaan adalah laston dengan indeks permukaan awal IPO sama dengan 3,9 dikurangi 3,5, jika LER lebih dari 1000 dan klasifikasi jalan kolektor, maka IPT adalah 2,5. Nah, untuk nilai CBR sama dengan 7% kan, dengan menggunakan korelasi dengan DDT diperoleh nilai DDT adalah 5,5. Faktor regional dibagi jumlah kendaraan berat kurang dari 30%. Nilai CBR sama dengan 7%, dengan menggunakan korelasi dengan DDT diperoleh nilai DDT adalah 5,5. Faktor regional, jumlah kendaraan berat kurang dari 30%, iklim 1 dan kelandaian 2, maka faktor regional adalah 1,0. Lintas ekivalen rencana adalah 3.897 lintas ekip per hari per lajur rencana. Dengan menggunakan kurva indeks permukaan awal IPO sama dengan 3,9 kurangi 3 dan indeks permukaan akhir 2,5, maka diperoleh nilai ITP atau koreksi sama dengan 11,4. Nah, untuk perhitungan ITP itu A1D1 ditambah A2D2 ditambah A3D3. Jika ketebalan lapis permukaan dan pondasi atas diambil minimum, yaitu untuk ITP 11,4 adalah 10 cm dan 20 cm, dengan nilai A1 adalah 0,4 dan 0,28 dan A3 sama dengan 0,13. 11,4 sama dengan 0,4 dikali 10 ditambah 0,28 dikali 20 ditambah 0,13 D3, maka diperoleh nilai D3 sama dengan 13,84. Nah, ini untuk ketebalan masing-masing lapis perkerasan. Yang lapisan pertama itu lapis permukaan, jenis lapisannya laston, koef-nya A1 sama dengan 0,40, ketebalannya 10 cm. Kalau yang kedua itu lapis pondasi atas, jenis lapisannya laston atas, koef-nya A2 sama dengan 0,28 dengan ketebalan 20 cm. Lapisan ketiga lapis pondasi bawah, jenis lapisan sirtu atau kelas A, koef-nya itu A3 sama dengan 0,13, ketebalannya 13,84 cm. Dan untuk lapisan tanah dasar, jenis lapisannya CBR 7% dengan koef relatif DDT 5,5. Begitulah materi dan contoh soal dari perencanaan pengerasan jalan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.